Bapak Ibu Jemaat Karunia, saya Dr. Oke dari tim medis kesehatan Jemaat Karunia akan memperagakan bagaimana cara yang mencuci tangan dengan benar dan baik. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita buka, airnya harus mengalir. Kemudian kita harus memasakkan kedua tangan kita, karena maksudnya supaya nanti sebentar pada waktu kita mengambil sabun nanti akan cepat merata dan menghasilkan busa yang maksimal, karena nanti busa ini yang akan mematikan virus gitu. Kita mulai ya. Ini cuci, kita basahkan dulu, kemudian kita ambil sabun, kemudian kita mulai dengan telapak punggung tangan kiri, kanan, termasuk sela-selanya. Kemudian kita inikan juga biar ini baru ibu jari harus juga kiri kanan. Kemudian setelah semua sudah, kita ujung kuku. Setelah habis ujung kuku, kita balik lagi di kedua telapak tangan, kemudian kita bilas. Jadi nanti pada waktu tutup kerannya, nggak boleh tangan yang kita sudah cuci bersih, tetapi kita pakai dengan siku kita. Untuk mengeringkan, kita ambil tisu, kemudian kita buang. Terima kasih. Demikian cara cuci tangan yang benar sesuai standar WHO. Shalom, saya Dr. Erit. Saya dari tim medis GPIB Karunia. Saya mau memperagakan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Yang mau saya gunakan sekarang adalah masker bedah. Sebelumnya saya mau menerangkan dulu. Masker bedah ini ada bagian luarnya dan ada bagian dalamnya. Bagian luarnya adalah bagian yang berwarna lebih gelap. Karena ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ada yang pakai warna merah muda. Nah, itu bagian depannya biasanya bagian yang warnanya lebih gelap. Bagian dalamnya adalah bagian yang lebih terang. Sebelum kita menggunakan masker, sebelumnya kita menggunakan hand sanitizer dulu agar tangan kita lebih bersih. Baru kita menggunakan, kita pegang talinya, lalu kita menggunakan dan kita tarik bagian bawahnya agar dia menutupi dagu. Apabila sementara waktu kita mau melepaskan masker kita pegang bagian telinganya dan kita tidak boleh menyentuh bagian depan karena bagian depan sudah terkontaminasi. Kita lipat maskernya, lalu kita letakkan di tempat yang kita rasa aman. Lalu bila kita ingin menggunakannya lagi, kita angkat, kita pegang talinya, lalu kita gunakan, kita tutup dagu kita tanpa menyentuh bagian hidung. Bagian luar ini tidak tersentuh karena sudah kotor. Bila kita ingin membukanya dan ingin membuangnya, karena ini masker medis ini hanya untuk sekali pakai. Jadi bila kita mau membuangnya, kita buka, kita pegang talinya, lalu kita lipat bagian luarnya, kita pegang bagian dalam, kita robek, lalu kita buang. Nah, sekarang kalau kita mempunyai masker yang kita punya adalah masker kain, cara menggunakannya hampir sama. Jangan kita sentuh bagian luarnya. Kita ikat.
Bagian bawahnya kalau masih kendor, silahkan dilekatkan lagi. Untuk melepasnya, kita longgarkan ikatannya. Tanpa menyentuh bagian depan. Lalu kita lipat, lalu bisa kita cuci untuk kita gunakan lagi kalau untuk masker kain. Kalau untuk masker bedah, langsung kita buang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Dr. Gigi Tuti, saya dari tim kesehatan GPIB Karunia. Kali ini saya mau menjelaskan etika batuk. Di dalam pandemi COVID ini kita harus bisa dan mengerti tentang etika batuk. Yang pertama, ketika kita batuk, gunakan tisu. Kita batuk. Kemudian tisu ini tentu sudah kotor, kita gulung, kita buang ke tempat sampah. Kemudian tangan kita memakai hand sanitizer kalau tidak memungkinkan untuk cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, ketika kita sedang menggunakan masker, kita batuk, tentu masker kita kotor, sehingga kita perlu membuka masker, melipatnya, dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian kita hand sanitizer kembali. Yang ketiga, kita menggunakan masker Etika batuk yang ketiga adalah sekalipun kita memakai masker, kita melindungi diri kita dan orang lain, kita batuk dengan melindungi diri, memakai lengan atas bagian dalam. Ya. Kenapa lengan atas bagian dalam? Karena bagian ini tidak tersentuh dengan orang lain. Jadi kita bisa tetap bersih dan orang lain tidak terkena. Demikian mengenai etika batuk, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami tim medis GPIB Karunia akan terus mensosialisasikan protokol kesehatan menghadapi new normal. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.